Halo, selamat datang di channel Dian Cavalry. Topik kita kali ini mengenai tragedi tenggelamnya kapal Seoul di Korea Selatan tahun 2014. Berlibur merupakan aktivitas yang paling menyenangkan dan ditunggu-tunggu setiap orang. Tidak hanya dilakukan bersama keluarga, aktivitas ini biasanya juga menjadi agenda rutin sekolah dengan mengadakan perjalanan liburan untuk para siswa. Kegiatan ini juga dimaksudkan agar siswa bisa belajar dari lingkungan sekitar, sehingga selain mendapatkan hiburan, para siswa juga mendapatkan edukasi secara bersamaan. Meskipun begitu, saat berlibur bisa saja terjadi peristiwa yang mengancam keselamatan. Terdapat banyak kasus rombongan wisata yang mengalami kecelakaan transportasi. Salah satunya terjadi di Korea Selatan pada 16 April 2014 dengan tenggelamnya kapal feri Seoul yang mengangkut mayoritas siswa sekolah yang sedang berlibur menuju Pulau Jeju. Menjadi salah satu tragedi mengerikan bagi masyarakat Korea Selatan karena peristiwa ini merenggut nyawa 304 orang. Berikut fakta lengkap tenggelamnya kapal Seoul. Kapal Seoul dengan berat 6.825 ton berlayar dari Incheon menuju Pulau Jeju pada 16 April 2014 pagi hari. Pada saat itu kapal Seoul mengangkut 476 orang diantaranya 325 siswa kelas 2 SMA dan Won High School Kota Ansan, para guru, kru kapal dan penumpang umum lainnya. Peristiwa ini mengakibatkan 304 orang meninggal, 250 diantaranya siswa sekolah, 11 guru dan 43 penumpang lainnya. Termasuk di dalamnya 5 korban yang tidak ditemukan tubuhnya, yakni 2 siswa pria dan Won High School, Nam Hyun Chul dan Park Yeon In, seorang guru bernama Yang Sung Jin, dan penumpang umum lainnya Kwon Jae Gun beserta anak laki-lakinya Hyuk Yu. Kelima korban tersebut dimakamkan tanpa jasad pada 18 hingga 20 November 2017. Dari peristiwa ini, hanya 172 orang yang berhasil selamat. Sekitar pukul 8.40 hingga 8.52 pagi, kapal memasuki Selat Menggol yang terkenal memiliki arus bawah laut yang kuat. Kapal yang dikendalikan oleh kru kapal yang belum berpengalaman tiba-tiba melakukan belokan tajam. Hal tersebut menyebabkan muatan kargo bergerak ke satu sisi kapal hingga kapal kehilangan keseimbangan lalu tenggelam setelah 2 jam berada pada posisi miring. Beberapa saat akhirnya kapal karam di lepas pantai Pulau Jindo berada di sekitar 20 km dari Pulau Byongpong. Saat kejadian, tak ada panggilan darurat yang dilakukan oleh kru kapal. Namun terdapat satu siswa yang melakukan panggilan pada stasiun pemadam kebakaran setempat untuk meminta pertolongan. Dikabarkan kapal Seoul mengirimkan panggilan darurat pukul 9 pagi waktu setempat. Tim penyelamat seperti helikopter dan penyelam segera tiba di lokasi untuk melakukan penyelamatan. Kondisi kapal yang miring dan hampir terbalik menjadi kendala berat bagi para penyelam untuk melakukan evakuasi. Dalam pencarian tersebut, penyelam menemukan sekitar 48 jasad yang berdesakan di salah satu ruangan sempit dengan memakai jaket penyelam. Diduga bahwa banyak penumpang yang terjebak saat kapal miring dan mulai tenggelam. Bangkai kapal Seoul akhirnya berhasil diangkat ke permukaan laut pada 24 Maret 2017 setelah hampir 3 tahun di dasar laut dan dibawa ke pelabuhan Mokpo untuk diinvestigasi lebih lanjut. Proses pemindahan ini membutuhkan waktu 2 minggu. Para penumpang memberikan kesaksian bahwa sempat mendengar bunyi keras sebelum kapal tersebut akhirnya goyang dan miring. Mereka yang berhasil selamat adalah yang berhasil melompat dari kapal dan berenang menuju perahu penyelamat dengan menggunakan jaket pelampung. Namun sayangnya para korban yang tidak selamat disebabkan karena diberitahu oleh kru kapal untuk tidak bergerak. Para siswa yang selamat dari tenggelamnya kapal Seoul mengatakan berulang kali diperintahkan untuk tetap berada di dalam kabin ketika kapal sudah dalam keadaan oleng. Para siswa yang selamat mengatakan mereka harus menunggu sekitar 30-40 menit untuk mendapatkan perintah dari kru kapal untuk tidak bergerak ketika kapal sudah dalam keadaan miring. Namun dikarenakan kapal terus miring, semua orang mulai berteriak dan berebut untuk keluar. 일단 저희는 이렇게 인천항 가가지고 기다리고 있는데 갑자기 이제 출항을 못할 수도 있다는 소리를 들었어요. 저희가 봤을 당시에도 안개가 너무 많이 낀 거예요. 근데 우리는 그래도 한 번뿐인 수학 여행인데 당연히 가면 좋겠지라는 생각을 했고, 근데 그러다가 출항을 하는 거예요. 그 당시 막 이렇게 레크리에이션 같은 거 하면서 재밌게 놀고 있다가 그 다음날 이제 아침이 됐죠. 밥을 먹고 있는데 근데 그때도 저희는 기울어져 있는 상태로 밥을 먹는 느낌을 들었어요.
우리끼리 국물 기울어 있다. 근데 우리는 파도 때문에 그냥 그런가 보다 이런 생각을 했고 그때까지도 그냥 웃고 막 그랬어요. 처음에 뭐 그렇게 심각한 일이라고 못 느꼈죠. 이제 물이 더 차니까 더 어두워지잖아요. 창문으로 계속 저희가 가라앉는 게 보여요. 그러고 있다가 이제 점점 물도 조금씩 차고 그래서 막 캐리어 같은 거 밟고 있었단 말이에요. 그리고 갑자기 끝에서 막 물이 들어오는 소리도 들려요. 그러다가 넓은 방에 있어서 이렇게 캐비넷으로 이렇게 칸칸이 돼 있던 거거든요. 저기 끝에서 비명 소리가 들리면서 캐비넷이 다 무너지는 거예요. 저희 칸에선 캐비넷이 무너지는 바람에 나올 수 있었던 거예요. 원래 같은 복도를 걸어서 나와야 되는데 기울었으니까 저희는 그 벽을 밟고 나온 거죠. 나왔는데 그 앞에서 애들이 이렇게 서 있었어요. 근데 나오라고 하는 거예요. 저희 보고 막 이렇게 그 밖으로 뛰어내리라고 바다로. 누가 들어와서 구조해 주는 것도 아니고 근데 한 발자국만 걸어서 그냥 뛰는 것도 아니고 걸어서 나가면 바다였어요. 근데 겁이 나니까 다 서 있다가 갑자기 물이 한번 싹 들어왔던 적이 있어요. 저는 버텼는데 아마 그때 많이 이렇게 휩쓸려서 갔던 것 같아요, 친구들이. 근데 그땐 진짜 나가야겠다는 생각 들어가지고 그냥 그 사람들이 이렇게 건져주고 우선 저희는 구조를 당한 게 아니라 저희는 저희 스스로 탈출한 거고. Peristiwa tenggelamnya kapal Seoul ini dinilai sebagai salah satu tragedi terbesar di dunia pelayaran Korea Selatan. Hal inilah yang mendorong dilakukannya penyelidikan besar-besaran guna mengungkap penyebab peristiwa ini. Kapten kapal Lee Jong-suk beserta 14 kru kapal menjadi sasaran hujatan masyarakat Korea Selatan. Kapten kapal yang berusia 69 tahun tersebut dianggap pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Lee Jong-suk dan para kru kapal terbukti tertangkap kamera menyelamatkan diri dan meninggalkan kapal dalam kondisi mulai tenggelam dan mengabaikan kepanikan para penumpangnya. Ditemukan adanya modifikasi kapal secara ilegal yang berpengaruh pada keseimbangan kapal. Modifikasi itu dilakukan sekitar Oktober 2012 hingga Februari 2013 dengan menambah jumlah kabin di geladak ketiga, 4, dan 5 sehingga meningkatkan kapasitas muatan penumpang dari 804 menjadi 921 penumpang. Selain itu, pada saat peristiwa itu terjadi, kapal ini mengangkut kargo 3.608 ton kargo atau 3 kali lipat melebihi batas maksimumnya 987 ton yang menyebabkan muatan berlebih. Kurangnya pengalaman kru kapal dan peraturan pemerintah yang lemah juga menjadi faktor penyebab peristiwa ini. Kru kapal tidak hanya berbohong tentang berat total muatannya, melainkan juga gagal mengamankan mobil, truk, dan kargo lainnya dengan benar ke geladak. Beberapa diikat dengan tali, bukan rantai atau bahkan tidak diikat sama sekali. Ketika kapal Seoul berbelok tajam secara tiba-tiba saat melawan arus yang kuat, menyebabkan kargo yang tidak diamankan dengan baik mulai meluncur ke satu sisi, membuat kapal semakin miring tidak seimbang. Dalam sidang, kapten kapal berdalih bahwa ia sudah memberikan instruksi mengenai rute pada awak kapal. Selain itu, ia juga berdalih bahwa ia khawatir para penumpang akan hanyut jika melompat ke laut. Namun bukti terakhir justru menunjukkan bahwa sebagian penumpang yang selamat adalah mereka yang memilih terjun ke laut. Sementara penumpang yang mematuhi perintah kapten untuk tetap diam di dalam kabin kapal menjadi korban yang tidak selamat. Para pelajar yang selamat dari tragedi itu mengatakan kru kapal melalui pengeras suara berulang kali mengatakan mereka harus tetap berada di dalam kapal yang tenggelam itu dan tak pernah mendengar adanya perintah evakuasi dari kru kapal. Para kru dan kapten kapal dinyatakan bersalah. Lee Jong-suk selaku kapten kapal dihukum penjara seumur hidup pada pengadilan banding di Pengadilan Tinggi Gwangju 28 April 2015, lebih berat dari pengadilan distrik yakni 36 tahun penjara atas pembunuhan karena menyelamatkan diri dan mengabaikan penumpangnya tanpa perintah evakuasi. Sementara 14 kru kapal lainnya dijatuhi hukuman penjara yang lebih ringan pada saat pengadilan banding selama 18 bulan hingga 12 tahun penjara, yang sebelumnya dihukum 5 hingga 36 tahun penjara. Setelah memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa mereka tidak pernah menerima pelatihan yang tepat terkait cara mengevakuasi penumpang. Pengadilan Korea Selatan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada pimpinan perusahaan Chong Hae-jin Marine yang mengoperasikan kapal Seoul, Kim Han-sik, 71 tahun. Ia dinyatakan bersalah tidak menerapkan prosedur keselamatan secara benar di kapal. Pengadilan mengatakan Kim Han-sik menyetujui modifikasi ilegal untuk menambah kapasitas penumpang dan mengizinkan kapal Seoul mengangkut muatan melebihi batas. Dikarenakan peristiwa ini, seluruh perizinan operasional Chong Hae-jin Marine telah dicabut.
Selain itu, Yo Byung-eun selaku pemilik perusahaan Chong Hae-jin Marine yang mengoperasikan kapal Seoul ditemukan meninggal di sebuah kebun buah di Soncheon, Provinsi Jeolla Selatan pada 12 Juni 2014 setelah buron sejak April 2014. Jasadnya ditemukan sudah membusuk dan sulit dikenali saat ditemukan. DNA-nya baru berhasil teridentifikasi pada 21 Juli 2014. Kedua anaknya, Yoo Sum-na 51 tahun dan Yoo Dae-kyun 43 tahun mendapatkan hukuman karena terlibat dalam penggelapan dana dalam jumlah besar perusahaan Chong Hae-jin Marine. Banyaknya kritikan yang ditujukan kepada pemerintah Korea Selatan atas tragedi tenggelamnya kapal Seoul membuat Chung Hong-won selaku Perdana Menteri Korea Selatan kala itu mengundurkan diri. Ia menyatakan bahwa ia bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Sedangkan Presiden Park Geun-hye saat itu dianggap gagal menanggapi bencana dan mengabaikan masyarakat saat bencana. Dan dikarenakan kasus besar lainnya yakni penyalahgunaan jabatan dan korupsi, pada 10 Maret 2017 Park Geun-hye resmi digulingkan. Pada awal April 2015, pemerintah Korea Selatan memberikan santunan uang duka sebesar 420 juta won atau sekitar 4,9 miliar rupiah kepada masing-masing keluarga korban. Tak hanya itu, terdapat pita-pita berwarna kuning ditempel di sekolah dan pagar pelabuhan Mokpo untuk mengingat para korban. Sekian fakta mengenai tenggelamnya kapal Seoul, semoga peristiwa ini tidak terulang lagi dan regulasi pemerintah menjadi lebih baik. 얘는 지금 정자세로 앉아 있는데 이게 60도 보이죠? 나 무섭다 진짜. 나 이거 어떡하냐. 나 무서워. 나 살고 싶어. 기울어졌어. 흔들 가면서 움직이지 마시고 안전으로 잡고 대기해주시기 바랍니다. 진짜 침새는 거 아니야? 가 장난 아니야. 여기 좀 쏠려. 아니 진짜 너무 별다르잖아. 물이 들어오긴 하나요? 와 기울 줄은 상상도 못했다. 우리 구명 조끼 꺼냈다. 진짜 점점 기울어져. 장난이 아니야. 이제 어떤 데서 나가는 거야 진짜 신모네요? 우와 구명조끼 던지래. 야 구명조끼 입어 너도. 야 병신. 구명조끼 입어 얘들아. 야 없어 하나도 없어. 야 끝에 봐봐 끝에 구명조끼. 야 던져 다 던져. 없어 있는데. 여기 갈대. 야, 여기 밖에 입었어? 밖에 애들 안 입었는데? 밖에 애들 안 입었어. 야 근데 지금 밖에 상황이 베란다 나와 있는 애들 상황을 몰라. 꺼내. 일단 줘야지 이제. 야, 수영장이 안에 기려봐. 아니 거기 있어봐. 다 됐어? 야 너네 다 됐냐고. 지금 올라가. 비쌀 보니까 안 해. 야 너 뭐야? 지금 상황은 지금 배가 기울었습니다. 지금 애들이 다 곤란한 상태고요. 여기 물이 다 찼어요. 여기 물이 화장실 물이 지금 다 샜고요. 60도 기울어진 거죠. 살고 싶은데. 아니 구조대가 오면 얼마나 위험한 상황이냐고요. 지금 구조대 와도 300명을 어떻게 구합니까? 이거 어떻게 합니까? 내가 왜 제주도를 오하마르나호를 안 타서 세월호를 타서 마지막으로 진짜 나는 진짜 하고 싶은 게 많은데 상황 보이죠? 물이 찼어요. 배가 잠기고 있거든요. 배가 잠기고 있어요. 지금 애들 지금 잠기고 있어요. 지금 잠기고 있습니다. 네. 지금 잠기고 있습니다. 이거 바꿔야겠네. 진짜 바다로 이동하지 마시고 절대 이동하지 마시고 대기해주시기 바랍니다. 바다로 안 나가주세요. 절대 이동하지 마시고. Tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Leave comment below jika ada kasus-kasus yang menurut kalian menarik untuk dibahas.